Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai tren tagar kabur aja dulu dari Indonesia, di mana masyarakat kebanyakan sekarang pesimis untuk hidup di Indonesia dan memilih untuk bekerja ke luar negeri. Dan tahukah Anda kalau Belitung pernah menjadi negara tersendiri sehingga Anda tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri kalau untuk bekerja? Mengutip buku berjudul Kisah-Kisah Tersembunyi dari Sejarah Nusantara karyanya Sonny Adams, bahwa pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda setelah konferensi meja bundar atau KMB tahun 1949, Belitung sendiri menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat. Dan status Belitung pada saat itu adalah Neo Landscape, yakni negara yang berdiri sendiri dari 16 negara bagian lainnya. Status negara tersendiri tersebut meskipun tidak lama, hingga tahun 1950 Belitung pun kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tahukah Anda fakta lainnya, Belitung itu pernah ditukar gulingkan oleh Belanda dengan Inggris pada Traktat London pada tahun 1824. Traktat London merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan untuk saling tukar-menukar wilayah jajahan, di mana Belitung yang sebelumnya dijajah oleh Inggris ditukar dengan Belanda, di mana Belanda menyerahkan wilayah Singapura kepada Inggris. Belanda diketahui sangat ingin memiliki Belitung karena mereka mengetahui Belitung memiliki komoditi yang amat sangat bernilai kala itu, bahkan hingga sekarang, yakni timah. Sedangkan Inggris itu ingin memiliki Singapura karena Singapura merupakan wilayah yang berada di jalur perdagangan internasional sehingga posisinya amat strategis. Nah, if history nih kawan-kawan, jika sejarah, kalau seandainya Belitung tetap menjadi negara yang berdiri sendiri dan tetap menjadi bagian jajahan Inggris hingga akhirnya dimerdekakan, tentu kondisi Belitung akan berbeda dari yang ada sekarang. Pola penjajahan Inggris itu amat berbeda dengan Belanda. Inggris ingin menjadikan daerah jajahannya menjadi bagian dari Commonwealth atau negara persemakmuran Inggris Raya. Mereka cenderung menjadikan negara jajahannya itu maju dan dibangun dengan baik. Dan mereka berusaha untuk menerapkan bahasa Inggris di dalam percakapan masyarakat jajahannya. Berbeda dengan Belanda, Belanda itu cenderung jijik untuk bercampur dengan wilayah atau masyarakat jajahannya yang mereka sebut dengan inlander kalau di Indonesia. Menarik jika membandingkan kondisi dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Belitung sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang amat luar biasa. Meskipun kemarin sempat dijahati dengan korupsi yang sampai triliunan, teman-teman, sayang sekali. Belitung juga memiliki keindahan alam yang amat luar biasa. Dunia sudah mengetahuinya. Belitung juga memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah dengan wilayah yang lain. Dan tentu bisa dibayangkan, Belitung akan menjadi negara yang amat sangat elit, amat sangat maju, dan masyarakatnya tentu fasih berbahasa Inggris bercampur dengan bahasa Melayu khas Belitung. Maka mengingat potensi Belitung, Bangka Belitung, dan semua wilayah Indonesia lainnya dari Sabang hingga Merauke adalah PR besar dan tamparan keras bagi pemerintah agar memetahkan mitos bahwa Jawa adalah kunci. Bukan, Indonesia kuncinya bukan Jawa, kuncinya adalah di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan harus merata. Masyarakat Indonesia seluruhnya harus merasakan pembangunan, layanan pendidikan, ekonomi, kesehatan yang merata. Semuanya harus sama. Itulah wujud dari kesejahteraan yang adil dan beradab. Jikalau kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan jaminan hukum sudah diberikan oleh negara kepada masyarakat di seluruh provinsi wilayah Republik Indonesia ini, tentu nggak akan ada yang namanya tagar Indonesia gelap itu. Tidak akan ada yang namanya gerakan disintegrasi di bangsa ini. Pemerintah bersama semua perangkat negaranya harus menyadari dan mengingat bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Republik ini. Mereka adalah atasan dari seluruh eksekutif yang ada. Mereka harus melayani, mendengar, dan jangan sekali untuk menzalimi hak rakyat. Para pejabat penyelenggara negara termasuk presiden hakikatnya adalah pelayan masyarakat, dan mereka harus berhenti menanamkan stigma warisan kolonial Belanda, di mana pada penjajahan era dahulu
Belanda selalu mensimbolkan dirinya bersama pemerintahannya sebagai raja yang posisinya paling tinggi, di mana rakyat yang mereka sebut dengan inlander itu adalah bawahan rakyat jelata yang bebas diperlakukan apa saja. Mari terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap berlandaskan asas ketuhanan dan mengamalkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Hidup NKRI, NKRI harga mati, rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Demikian konten fakta menarik di sejarah kali ini, semoga bermanfaat, menambah khazanah pengetahuan kita semua, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.